Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naval Alwirskila. Saya berasal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Saya berasal dari Fakultas Teknik Industri, jurusan Informatika, Program Studi Informatika. NIM saya 123240215. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kalian semua bagaimana cara melakukan routing secara OSPF di Cisco Packet Tracer. Oke, kita buka saja Cisco Packet Tracer-nya. Untuk topologi yang akan kita bangun adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Langsung saja kita buat topologinya. Untuk PC-nya ada 1, 2, 3, 4. Router ada 4. Router ada 7. Switch ada 4. Oke. Oke, selanjutnya kita akan melakukan memasangkan kabel kepada setiap device yang ada. Oke, selanjutnya pada routernya ya. Untuk routernya kita menggunakan yang kabel yang cross ya, karena device-nya sama. Oke, sudah sama ya, close enough. Lumayan lah ya. Oke, selanjutnya ngapain sih? Selanjutnya kita adalah menggambar topologi, men-setting setiap device, yaitu IP-nya. Kita mulai dari, oh ya, kita set dulu lah. Kita tulis dulu untuk IP setiap ruangan dan namanya. Ini namanya area 0. Untuk IP-nya itu 192.168.10.0/24. Lalu di sini ada area 2. Area 2 192.168.20.0/24. Di sini ada area 3. 192.168.30.30.0/24. Lalu terakhir di sini ada area 4. Area 4 untuk IP-nya 192.168.40.0/24. Oke, lalu untuk kabelnya dimulai dari sini. Itu ada 192.168.1.0 flashnya 24 semua ya flashnya. Oh iya, slash 24 semua. 192.168.2.0/24.
192.168.1.0/24. Terakhir 192.168.6.0/2. Oke, selanjutnya kita udah kasih data-datanya, kita mulai melakukan IP configuration. Kita mulai dari PC yang ini dulu ya. Untuk PC ini, gateway-nya kita isi 192.168.10.1. Kita menggunakan 1 sebagai gateway-nya, berarti nanti PC ini menggunakan 10.2 sebagai IP-nya. Oke, IP address-nya berarti 192.168.10.2. Oke, selanjutnya ke PC yang di area 2. Berarti dia 20.1 gateway-nya. Lalu karena 20.1 sudah terpakai sebagai gateway, berarti di sini sebagai 20.2. Oke, PC yang di sini 30.1, untuk IP-nya 30.2. Oke, PC yang terakhir gateway-nya 40.1, untuk IP-nya 40.2. Oke, setiap PC sudah kita kasih IP. Selanjutnya setiap router kita isi gateway-nya. Kita mulai dari router di area 0. Ini kabelnya FA0. Kita nyalakan. Tadi gateway-nya 10.1 ya. Oke, lanjut ke area 2. 0, 0. Nyalakan dulu. Tadi 20.1 di sini ya. Sekarang yang ada di sini kabelnya 0, 0. Nyalakan. Ini 30 ya, 30.1. Lalu yang di sini kabelnya 0, 0. Nyalakan. Berarti gateway-nya 40.1. Oke, setiap PC dan router sudah kita beri IP. Selanjutnya yang kita beri IP adalah kabelnya. Kita mulai dari kabel dengan IP 1 terlebih dahulu. Ini terdapat untuk kabel ini itu F1.0 yang ini. Kita nyalakan. Kita isi 192.168.10.1/24. Langsung saja. Nah, untuk yang sini karena 1 sudah terpakai berarti kita menggunakan 1 sudah terpakai berarti kita menggunakan 1.2. Ini 0 ya. FA-nya. Oh ya betul 0. Nyalakan. Oke betul. Titik 2. Tadi 1 ya, 1.2. Oke. Subnetnya sama semua ya. 24 semua kan di sini. Oke, subnetnya sama semua berarti tinggal enter saja kalau subnetnya sama. Selanjutnya pada kabel yang ini
Ini FA2, nyalakan dulu 192.168.2.1. Lalu yang di sini kabel yang di sini ini FA0 ya. FA0 nyalakan 192.168.2.2. Betul ya? Oke, betul. Oke, yang tiga yang di sini. Salah. Yang di sini. Sini dulu. Oke. Tadi FA3 nyalakan 192.168.3.1. Lalu pada kabel yang di sini ini FA00 nyalakan 192.168.3 ya. Titik 2. Oke. Selanjutnya kita lakukan pada kabel yang ini. Kita mulai dari router ini. Ini kabel FA1/0, oke. Nyalakan 192.168.4.1. Oke, subnet masnya biarkan saja 24. Lalu yang di sini ini pada FA10 nyalakan 192.168.4.2. Selanjutnya kita lakukan pada kabel yang ini. Kabel yang ini itu pada FA110 nyalakan 192.168.5.1 ya. Lalu pada kabel yang daerah sini itu menggunakan router yang ini ya. Itu pada FA1 nyalakan 192.168.5.2. Oke, kabel yang terakhir adalah kabel yang ini. Kita mulai dari router ini. Itu menggunakan kabel FA10. Nyalakan 192.168.6.1 baca 24. Lalu kabel yang ada di sini itu kabel FA10 nyalakan 192.168.6.2. Oke. Sekarang setiap router dan setiap kabel sudah diberi IP. Selanjutnya ngapain sih? Selanjutnya kita masuk ke topik utama pada materi hari ini. Pada materi kali ini yaitu OSPF. OSPF itu adalah merupakan sebuah routing ya, metode routing yang termasuk dinamis. Jadi untuk melakukannya lebih gampang. Cuman karena OSPF ini tidak bisa kita lakukan menggunakan ini fitur ini, jadi kita harus menggunakan yang namanya CLI. Nah, ini dia. Untuk routing kita mulai dari router yang ini dulu kali ya. Oke, kita exit dulu. Oke, untuk melakukan routing secara OSPF, kita harus menggunakan CLI ya, karena untuk di bagian config tidak ada. Kita ketikkan router OSPF, lalu proses ID-nya. Untuk proses ID ini sebenarnya bebas, dimulai dari angka 1 sampai angka 65.535. Nah, karena 0 tidak bisa, jadi kita mulai dari 1 saja. Apakah ngaruh? Sebenarnya mungkin kalau di Cisco pakai tracer mungkin tidak ngaruh ya, tapi kalau di real life mungkin ini sangat berguna untuk identifikasi. Jadi untuk area 0 kita menggunakan router OSPF1.
area 2 kita menggunakan router OSPF 2, area 3 router OSPF 3, dan area 4 menggunakan router OSPF 4. Eh, salah. Tidak seperti itu. Yang menggunakan router apa? Untuk router OSPF 1 dilakukan pada router ini, satu router OSPF 2 di sini, router OSPF 3 di sini, router OSPF 4 di sini, OSPF 5 di sini, OSPF 6 di sini, dan yang terakhir OSPF 7 ada di router ini. Oke, kita mulai dari router OSPF 1 terlebih dahulu. Enter. Untuk melakukan routing secara OSPF, setelah mengetikkan router OSPF 1, kita masukkan network yang ingin kita hubungkan. Kita tulis dulu network. Nah, untuk router ini kan dia menghubungkan 4 kabel ya, yaitu kabel yang ini, yang ke area 0, kabel yang ini, kabel ini, dan kabel ini. Berarti kita melakukan routing sebanyak 4 kali pada router ini. Kita tuliskan network untuk kabel yang ini. Tadi itu kalau tidak salah 192.168.10 ya, titik 0. Nah, selanjutnya ngapain sih? Selanjutnya yang kita ketikkan adalah wildcard. Apa itu wildcard? Wildcard itu adalah kebalikan atau inverse dari subnet mask. Karena subnet mask yang kita gunakan itu 24, yaitu 255.255.255.0, maka kebalikannya adalah 0.0.0.255. Selanjutnya, setelah mengetikkan IP, network, wildcard, selanjutnya kita tulis adalah areanya. Karena kabel ini berada dalam area 0, maka kita tulis area 0. Oke, enter. Selanjutnya kita akan melakukan routing pada kabel yang ini. Kita tuliskan yang sama ya, network. Nah, karena networknya 1, jadi kita gunakan 1.0 ya. 192.168.1.0. Karena subnet masknya sama, jadi semuanya wildcard-nya sama, yaitu 0.0.0.255. Karena kabel ini masih berada di area 0, maka kita tulis area 0. Selanjutnya adalah kabel yang ini, network 192.168, tadi 2 ya ini, tutupan tapi seperti 2 ya, 1, 2, 3, titik 2.0, wildcard-nya sama ya, 0.0.0.255, karena kabel ini berada pada area 0, maka kita tulis area 0. Lanjut pada kabel yang ini, network 192.168.3.0. Wildcard-nya sama ya seperti sebelumnya, 0.0.0.255. Karena kabel ini berada pada area 0, kita tulis area 0. Sudah ya, sudah semua ya. 10.0 itu yang ini, 1.0 itu yang ini, 2.0 itu yang ini, dan 3.0 itu yang ini. Tinggal kita exit-kan saja. Oke, sudah. Selanjutnya kita melakukan routing pada router yang lain. Nah, untuk melakukan routing ini harus urut nggak sih? Misalnya aku sekarang kan lagi melakukan routing di router yang ini ya. Boleh nggak yang ini dulu? Atau yang ini dulu? Nah, untuk good practice-nya, bukan good practice ya, emang kalau OSPF ini, urutan itu berpengaruh. Jadi kalau misalnya ada 3 router, router A, router B, dan router C, kalau melakukan OSPF, kita harus melakukan routing dari A dulu, ke B, lalu ke C. Oke? Karena penghubungnya karena router ini untuk berada ke router ini, kita harus ke router ini terlebih dahulu ya. Jadi kita melakukan routing di 3 router ini terlebih dahulu. Oke, kita masuk saja ke router yang kedua. Sama kita menggunakan CLI ya. Kita exit dulu. Oke, sama seperti sebelumnya kita router.
OSPF, karena satu sudah terpakai, jadi kita tulis 2. Oke? Seperti sebelumnya kita tulis network. Nah, networknya yang mana sih? Yang ini ya, yang kabel yang ini dan kabel yang ini. Kabel yang ini itu 192.168.1.0. Wildcardnya 0.0.0.255. Karena kabel ini berada pada area 0, maka kita tulis area 0. Bentar, selanjutnya adalah kabel yang ini. Network 192.168. Ini 4 ya. Titik 4 titik. Oh iya, saya lupa. Karena tadi sudah melakukan router ini sudah router ini sudah melakukan sudah melakukan routing ke router ini, maka saat kita hubungkan ke sini pasti sudah terhubung. Buktinya ada di kalimat ini, OSPF. Nah, proses loading to full. Berarti OSPF-nya berhasil. Kita ulangi ya untuk kabel yang ini. Network 192.168.4.0. Wildcardnya sama ya, 0.0.0.255. Nah, karena kabel ini terletak pada area 2, maka kita kasih namanya area 2. Oke, selesai. Exit dulu. Selanjutnya kita melakukan routing melalui router ini. Kita masuk CLI, enter, enable, config, terminal. Oke, kita masukkan lagi ya. Router OSPF. Karena OSPF 2 sudah terpakai, kita menggunakan OSPF 3. Oke, kita tulis networknya ya. Network untuk kabel yang ini, yaitu 192.168.2.0. Wildcardnya itu 0.0.0.255. Karena kabel ini berada pada area 0, kita tulis area 0. Oke, tunggu sebentar. Seharusnya loadingnya, karena sudah melakukan routing sini tadi, pasti ada loading dulu. Sebentar ya. Oke, betul. Ada loading. Lanjut saja, kita ke kabel yang bawah sini. Network 192.168.5.0. Wildcardnya sama, 0.0.0.255. Nah, karena kabel ini berada pada area 3, maka kita tulis area 3. Oke, kita exit dulu. Lanjut pada router yang selanjutnya, yaitu yang ini. Enter, enable, config, terminal, router, OSPF. Tadi 1, 2, 3, berarti 4. Kita tuliskan untuk network kabel yang ini dan yang ini. Network 192.168.3.0. Wildcardnya 0.0.0.255. Karena kabel ini pada area 0, kita tulis area 0. Kita tunggu loadingnya selesai. Oke, lanjut. Network untuk kabel yang ini ya. 192.168.6.0. Wildcardnya 0.0.0.255. Karena kabel ini berada pada area 4, maka kita tulis area 4. Oke, exit. Nah, router penghubungnya udah nih. Selanjutnya kita melakukan routing pada router yang tujuannya. Oke, kita
Mulai dari router ini terlebih dahulu. CLI, enter, enable, config terminal, router OSPF 1, 2, 3, 4, 5 berarti 6 ya. Benar sih. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya betul, 5, 5. Network, kita melakukan routing. Pada router ini routing yang terlakukan adalah ke kabel yang ini dan kabel yang ini. Kabel yang ini yaitu 192.168.4.0. Wildcardnya sama semua ya seharusnya 0.0.0.255. Karena kabel ini berada pada area 2, maka kita tulis area 2. Tunggu sebentar ya. Kalau OSPV berhasil seharusnya ada loading. Oke, ada. Lanjut aja kita ke kabel yang bawah. Network 192.168.20 ya tadi ya. Titik 20.0. Oke, wildcardnya sama-sama 0.0.0.255. Karena kabel ini berada pada area 2, maka kita tulis area 2. Oke, exit saja. Selanjutnya kita melakukan routing pada router ini. Kita menggunakan CLI, enter, enable. Waduh, salah tulis. Ini agak lama ya ini. Oke, karena ini salah tulis, kita pada router yang selanjutnya dulu aja ya. Yang ini dulu. Enter, enable. Oke, config terminal. Oke, router OSPF. Sebentar. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 seharusnya ini 6 ya. Berarti nggak apa-apa, ini 7 saja ya. 7. Oke, root network. Yaitu pada kabel yang ini dan kabel yang ini. 192.168.6.0. Wildcardnya 0.0.0.255. Karena kabel ini berada pada area 4 ya. Berarti areanya 4. Oke, kita tunggu dulu. Kalau OSPV berhasil, berarti seharusnya ada loading. Kita tunggu sebentar. Oke, berhasil. Lanjut saja kita ke kabel yang di bawah ini, yang di sini. Network 192.168 titik berapa itu? 40 ya. Titik 40.0. Wildcardnya 0.0.0.255. Karena berada pada area 4, kabel ini kita tulis area 4. Oke, exit saja. Router tadi sudah bisa belum ya? Oke, sudah bisa. Enable config terminal. Oke. Router OSPF 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 7 ya, berarti 6. 6. Oke. Network. Yang ini kabel ini yaitu 192.168.5.0. Wildcardnya sama ya, 0.0.0.255. Karena kabel ini berada pada area 3, kita tulis area 3. Oke, tunggu sebentar. Kalau OSP sudah berhasil, seharusnya loading. Oke, loading to full, loading done. Lanjut. Network 192.168. Tadi kabel ini yaitu 30 ya. Titik 30.0. Wildcardnya 0.0.0.255.
Karena kabel ini berada pada area 3, maka kita tulis area 3. Oke, exit. Tidak salah tulis ya. Oke, exit betul. Jangan sampai salah tulis ya teman-teman. Kalau salah tulis seperti ini tadi. Oke. Oke, karena semua router kita sudah melakukan routing, langkah selanjutnya adalah checking routing table. Oke, kita buktikan apakah sudah terhubung atau belum menggunakan fitur yang namanya show IP route. Langsung saja, tidak perlu enable sama config terminal, langsung saja kita tulis show IP route. Oke, seperti yang bisa kalian lihat, C itu artinya connect dan O itu artinya OSPF. Berarti sudah berhasil ya. 1, 2, 3, 4. 4. Oke, selanjutnya kita router yang lain yang di sini. Kita exit saja deh. Kita exit. Exit lagi. Oke. Show. Aduh, hampir. IP route. Oke. C itu connect. O itu OSPF. Berhasil berarti OSPF-nya lanjut ke router yang di sini. Exit dulu ya. Oke. Show IP route. O OSPF. C itu connect. Berhasil berarti lanjut. Exit. Exit. Show IP route. Oke. O untuk OSPF. C untuk connect. Lanjut. Exit. Exit. Show IP route. Nice. O untuk OSPF dan C untuk connect. Lanjut. Exit dulu. Exit. Show IP route. Oke, berhasil ya. OSPF. O untuk OSPF, C untuk root. C untuk connected. Lanjut. Router yang terakhir. Exit dulu. Exit lagi. Show IP root. Oke. O untuk OSPF, C untuk connect. Berarti semua router sudah connect melalui routing yang namanya OSPF. Melalui routing metode yang metodenya OSPF. Oke, checking routing table sudah. Selanjutnya adalah testing koneksi dari satu PC ke PC yang lain. Oke, waktunya kita ping. Oke, ini kita minimize dulu saja. Kita ketengahin ya, biar gampang dilihat. Oke, karena tadi sudah terhubung ya, kita sudah lihat melalui apa ini? Sudah terhubung tadi melalui show IP route. Kita sudah mengetahui bahwa setiap router ini terhubung menggunakan show IP route tadi. Sekarang kita akan buktikan melalui menggunakan ping. Kita ping dari PC ini ke PC ini terlebih dahulu ya. Oke, fail. Coba kita ubah. Kita lakukan lagi. Oke, successful. Selanjutnya dari PC ini ke PC yang ada di sini. Fail. Coba kita coba lagi. Successful. Selanjutnya dari PC ini ke PC yang ada di ruangan yang ada di area 4. Fail lagi. Successful. Selanjutnya kita dari area 2 ke area lainnya ya. Tadi area 0 ke area lainnya sudah, sekarang dari area 2 ke area lainnya. Dari sini ke sini, successful. Dari sini ke sini, successful. Dari sini
ke sini, successful. Oke. Selanjutnya dari area 3 ke area lainnya. Oke, dari sini ke sini dulu. Successful. Dari sini ke sini, successful. Dari sini ke sini, successful. Area terakhir ya. Selanjutnya dari area 4 ke area lainnya. Kita dari visi ini ke visi ini, successful. Visi ini ke visi ini, successful. Terakhir, visi ini ke visi ini, successful. Oke teman-teman, segitu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton.